Halo Sekai, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah legenda menarik dari Tanah Manggarai. Kisah ini tentang seorang pria pemberani bernama Keanu. Hidupnya sederhana, namun ketika istrinya Kiong Molasliho mendesaknya untuk membangun rumah baru, ia pun berangkat ke hutan untuk menebang kayu. Inilah kisah Keanu dan lahirnya Ranamese, legenda tentang kekuatan manusia, perjanjian gaib, dan jejak yang tertinggal di dunia nyata. Konon, sang istri yang sudah tertahan tinggal di rumah mereka yang mulai reot, menyuruh suaminya Keanu untuk menebang pohon di kawasan hutan yang akan dijadikan balok untuk pembangunan rumah mereka. Karena desakan istrinya Kiong Molasliho, maka berangkatlah Keanu ke sebuah hutan yang banyak ditumbuhi oleh pohon pinus. Berbekalkan makanan selama 1 minggu, Keanu pun pergi meninggalkan kampung halamannya di kawasan Teber untuk mempersiapkan balok yang akan dijadikan rumah mereka. Setelah tiba di kawasan hutan, Keanu pun mulai menebang beberapa pohon pinus untuk dijadikan balok. Namun, setelah sekian lama menebang pohon, Keanu dikagetkan dengan seekor tikus hutan kecil yang berlari menyelinap di antara ranting-ranting pohon yang ditebang Keanu. Tak lama berselang, Keanu dikagetkan dengan beberapa ekor tupai yang datang serta mulai mengendus di sekitar persembunyian tikus kecil itu. Keanu yang awalnya tak memperdulikan keberadaan tikus dan beberapa ekor tupai itu, awalnya terus menebang pohon untuk dijadikan balok rumah bagi istrinya. Namun tak lama berselang, Keanu didatangi oleh beberapa orang yang mencari keberadaan anjing mereka yang hilang mengejar babi hutan alias motang. "Apakah engkau melihat anjing dan babi hutan melintas di sekitar sini?" tanya salah satu dari beberapa orang itu. Mendengar pertanyaan itu, Keanu yang masih mengiris-iris kayu gelondongan untuk dijadikan balok pun menghentikan kegiatannya dan menjawab orang-orang itu dengan mengatakan jika dirinya tidak melihat anjing dan babi hutan di sekitar tempat itu. "Dari tadi saya berada di tempat ini, dan saya tidak melihat anjing dan babi hutan yang kalian maksudkan," jawab Keanu sembari menyarungkan parangnya. Mendengar pengakuan Keanu, salah seorang dari mereka kembali mengajukan pertanyaan jika anjing-anjing mereka sedang mengejar babi hutan dan kemungkinan besar melewati lokasi penebangan pohon Keanu. "Kami sedang berburu babi hutan, dan kami dengar suara gonggongan anjing kami bersumber dari tempat ini, sehingga kami berlari menyusuri tempat ini," kata mereka. Mendengar itu, Keanu pun mengatakan jujur tentang apa yang dilihatnya, dengan mengatakan jika tak ada babi hutan atau anjing yang dilihatnya, namun hanyalah tikus kecil dan beberapa ekor tupai. "Dari tadi, saya hanya melihat tikus kecil dan tupai di tempat ini. Tupai itu mengendus-endus di sekitar tempat persembunyian tikus kecil ini," kata Keanu. Untuk memastikan perkataannya, Keanu pun langsung menangkap tikus kecil itu dengan sebilah kayu dan menunjukkan pada orang-orang itu. "Ini tikusnya kalau kalian tidak percaya," kata Keanu. Melihat tikus itu, orang-orang itu pun melonjak kegirangan. Mereka bersorak-sorai lantaran perburuan mereka membuahkan hasil. Menurut mereka, mengatakan tikus yang dilihat Keanu adalah babi hutan yang sangat besar. "Itu bukan tikus, itulah babi hutan yang kami kejar dari tadi," kata mereka kepada Keanu. Mendengar pengakuan orang-orang itu, Keanu mulai merasa heran bagaimana mungkin tikus yang dilihatnya dibilang babi hutan besar oleh orang-orang itu. Maka Keanu pun mulai mengetahui jika orang-orang yang dijumpai Keanu ini berasal dari bangsa keturunan dunia lain, alias darat. Keanu pun mulai memberikan tikus kecil itu kepada mereka untuk dibawa pulang oleh orang-orang itu. Namun, keanehan terjadi setelah mereka mencoba mengangkat tikus kecil itu. Mereka hampir tak bisa mengangkatnya meski melibatkan 4 orang pria. Mengetahui itu, Keanu pun memindahkan tikus itu hanya dengan jari kelingkingnya. Orang-orang itu pun terheran-heran bagaimana bisa Keanu mengangkat babi hutan yang sangat berat di mata mereka, tapi diangkat dengan jari kelingkingnya oleh Keanu. "Sudikah engkau membantu kami untuk membawa babi hutan ini ke kampung kami, Tuan?" pinta salah seorang yang tertua dari mereka kepada Keanu. Keanu pun mengiyakan permintaan orang-orang itu. Setelah berjalan sekian lama, tibalah mereka di sebuah danau kecil yang banyak ditumbuhi tanaman air sejenis bambu yang dalam bahasa Manggarai disebut halung. Danau kecil ini bernama Rananekes. Rupanya di Rananekes, para penghuni kampung yang merupakan darat itu sedang mengadakan perkumpulan untuk membahas strategi perang melawan warga Ranahebok yang berperang melawan mereka. Mengetahui itu, warga Rananekes pun mulai ketakutan, apalagi jumlah mereka tidak seberapa apabila dibandingkan dengan warga Ranahebok yang datang menyerang mereka. Para kepala suku di Rananekes pun mulai mengatur siasat untuk melawan musuh mereka. Sejumlah parang dan tombak pun mulai dipersiapkan.
Namun, parang dan tombak yang dilihat oleh Kyai Anu hanyalah ikan dan belut. Kyai Anu mulai melontarkan pertanyaan tentang parang dan tombak yang mereka persiapkan. Melihat ada yang aneh, Kyai Anu pun menawarkan diri untuk berperang melawan musuh mereka dengan satu persyaratan. Apabila mereka memenangi pertempuran itu, maka warga kampung itu harus membantu Kyai Anu dalam membuat istana bagi kediamannya bersama sang istri. Permintaan itu pun disanggupi kepala suku dan warga kampung Rananekes. Kyai Anu pun pergi meninggalkan Rananekes dan kembali ke kampung halamannya di Tebber. Selama di Tebber, Kyai Anu mulai mempersiapkan parangnya untuk menghadapi serangan musuh. Hari-harinya yang dilakukan Kyai Anu adalah mengasah parang setajam mungkin. Tibalah waktu yang ditentukan untuk berperang. Kyai Anu pun kembali ke Rananekes berbekalkan parang yang dimilikinya. Sesampainya di Rananekes, Kyai Anu memerintahkan warga penghuni danau kecil itu untuk menghindar, menyembunyikan diri dari serangan musuh. Ia hanya melawan musuh yang dalam jumlah besar dari Rana Hembok dengan parang tanpa adanya bantuan dari warga Rananekes. Perang pun dimulai. Rananekes mulai dilempari belut dan ikan yang menurut darat itu adalah parang dan tombak. Dengan mudah serangan itu dihalau oleh Kyai Anu. Ia mulai membantai satu persatu belut dan ikan yang dilempari oleh warga Rana Hembok. Setelah sekian lama berperang, maka habislah amunisi yang dimiliki oleh warga Rana Hembok. Maka warga Rananekes pun melonjak kegirangan. Hal tersebut berarti merekalah yang memenangkan pertempuran itu, dan sesuai perjanjian awal bahwa yang kalah dalam peperangan itu akan dijadikan tahanan dan budak. Namun Kyai Anu mengatakan bahwa sanksi bagi yang kalah adalah harus menyerahkan segala yang mereka miliki kepada warga Rananekes. Maka dari situ, Danau Rana Hembok disatukan dengan Danau Rananekes, membentuk sebuah danau yang sangat besar. Namun mereka kesulitan dalam memberikan nama baru bagi danau hasil penggabungan itu. Maka Kyai Anu pun memberi saran agar perkampungan besar yang menurut Kyai Anu itu hanyalah danau diberi nama Rana Mese. Dalam bahasa Manggarai, Rana berarti danau, sedangkan Mese berarti besar. Jadi Rana Mese adalah sebuah danau yang sangat besar. Untuk membayar upahnya, Kyai Anu pun memerintahkan para penghuni Rana Mese yang merupakan darat untuk membangun istana bagi kediaman Kyai Anu dan istrinya. Maka permintaan pun dituruti warga Rana Mese. Pembangunan istana pun dikerjakan dalam tempo 1 malam. Namun pengerjaannya belum selesai ketika datang anjing milik Kyai Anu menggonggong makhluk halus yang sedang mengerjakan istana itu. Alhasil, makhluk halus penghuni Rana Mese pun berlari kembali ke danau Rana Mese, sementara pembangunan istana dilepas begitu saja. Sampai saat ini, sisa-sisa batu yang dibawa dari Kali Wailaku dan Waileras oleh makhluk halus itu masih berada di halaman rumah gendang Desa Compang, Tebber di Manggarai Timur. Sejak hari itu, kisah Kyai Anu terus diceritakan dari generasi ke generasi menjadi legenda yang melekat dalam ingatan orang-orang Manggarai. Danau Rana Mese tetap berdiri megah sebagai saksi bisu peristiwa luar biasa yang melibatkan manusia dan dunia gaib.